Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid As-Sabirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita Allah Subhanahu wa taala karena segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid As-Sabirin adalah akan diridhai dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam wassalam Allah semoga tetap tercurah pada suri Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid As-Sabirin ini telah akan diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tausiah subuh ini sebagai tugas dari Pemkot Kota Palembang, Pak, saya salah satu dari Pemkot Kota Palembang yang dituju untuk menyampaikan risalah dakwah. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan nama saya Wakimin, Pak, tidak asing karena saya sudah beberapa kali di sini. Kemarin pada waktu sholat Idul Fitri saya yang mengimami dan jadi khotibnya. Kemarin hari Jumat saya juga yang jadi khotibnya. Ini kembali lagi ke Masjid As-Sabirin untuk memberi kajian subuh sebagai tugas dari Pemkot Kota Palembang. Saya tinggal di Kampung Sawit, Pak. Kalau saat ini Kampung Sawit ini lorong angkatan 45 di depan perumahan Puspa Citra sebelum Masjid Al-Aqobah 7. Dan kebetulan saya adalah pengurus Masjid Al-Aqobah 7, Pak, ya. Jadi kalau mau kali Bapak ini mampir ke Aqobah 7, medali saya insya Allah ketemu. Dan di Aqobah 7 ini banyak versinya, Pak, ya, banyak versinya. Ada yang alirannya Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Wahabi, ada yang sholatnya pakai kunut, kadang-kadang imamnya tidak pakai kunut. Semuanya mana yang benar? Semuanya benar. Yang pakai kunut benar, yang tidak pakai kunut benar, yang tidak benar yang tidak sholat subuh. Itu saja, dosa diributkan, Pak, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas masalah keberkahan dan keistimewaan ibadah di waktu subuh. Buku ini dikarang oleh Syekh Ali Jabir. Beliau sudah almarhum. Kita doakan agar beliau mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah dan mendapatkan kelapangan di alam kuburnya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu subuh memiliki banyak rahasia dan keutamaan. Bahkan ibadah di waktu subuh itu memiliki keberkahan yang luar biasa. Semoga dengan kajian ini yang semangat sholat subuh semakin bertambah semangat, yang masih belum semangat akan menjadi semangat, yang belum niat pergi sholat subuh insya Allah hatinya diketuk oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Keberkahan apa yang didapat ketika seseorang sholat subuh secara berjamaah di masjid? Yang pertama, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid kelak akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Buraidah As-Alani, Adi
mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Pak. Jadi kalau kita sholat subuh secara berjamaah di masjid, janji Allah, ya Pak. Kalau kita dengan janjinya Pak Lurah, itu yakin Pak. Kalau Pak Lurah besok kumpul ke lurahan, dapat di LT, hai antri gitu, belum langsung pulang antri gitu, ya. Apalagi ini janjinya Allah. Janji Allah itu adalah la tuhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Jadi orang yang sholat subuh secara berjamaah dilakukannya secara rutin, maka yang pertama dia akan memperoleh cahaya yang sempurna kelak di yaumil qiyamah. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi dhimatillah." Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid, ia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Pak, keberkahan sholat subuh yang kedua. Ketika seseorang rajin sholat subuh secara berjamaah, dia hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya masalah, masalahnya akan dituntaskan, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jaminan Allah yang kedua, orang yang sholat subuh secara berjamaah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah akan mendapatkan pahala sholat malam dari isya sampai subuh. Wah, ini luar biasa, rupanya pahalanya ini Pak. Itu ini paling sambut qiyamul lail 1 jam Pak, ya, 1 jam 2 jam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau qiyamul lail dari mana? Dari mulai isya sampai menjelang subuh. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Aisyah itu melihat Nabi Rasulullah ini bengkak-bengkak Pak. Ya Rasulullah, bukankah engkau adalah orang yang sudah dijamin ampun dosanya, yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang, semua sudah dijamin ampun. Kalau sholat tak usah begitu ya Rasulullah. Kakinya kasihan karena dia sampai bengkak. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, wahai Aisyah, apa tidak senang kalau aku dijuluki oleh Allah abad dan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Nah, ketika kita sholat subuh ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pahala sholat malam dari isya sampai subuh. Ya, memang 2 rakaat Pak, tapi luar biasa nilainya. Perhatikan hadis ini. An Utsman bin Affan. Hadis ini sanadnya dari Utsman Pak. Utsman itu siapa? Utsman itu khalifah ketiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang ngomong Ustaz Wahidin tidak usah dipercaya Pak kalau di sini dari Ustaz Wahidin. Tapi ini dari Utsman bin Affan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla al-isya'i fi jama'ah faka'annama qama nisfahu al-laila, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kulluh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah seolah-olah ia telah sholat malam separuh malam. Ketika dia sholat isya secara berjamaah, bukan dewean baik, sholat isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan sholat
hadis riwayat Muslim. Ya Pak, hadis ini sahih. Jadi subhanallah. Jadi Rasulullah ketika seseorang mendirikan salat subuh secara berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan pahala seperti orang semalam suntuk ibadah sunnah. Luar biasa. Yang selanjutnya, yang keempat, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shallal bardain dakhala al-jannah." Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat bardain dua rakaat, yaitu salat subuh dan salat asyar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Ini kunci Pak. Salat yang berat dilakukan oleh orang munafik, salah satunya salat subuh. Ketika salat subuh ini lemah-lemahnya tidur Pak. Apalagi pengantin baru, lagi ya kan. Asyar itu cuma berat. Ngapa sibuk-sibuknya orang lagi kerja. Sibuk-sibuknya kalau lagi mancing, lagi seneng mancing, ya kan? Apalagi pancingannya tadi ikannya banyak. Dan tak terus. Sehingga mau lagi sholat asyar kecoman dan kecoman tak mancing tadi. Ngapa? Makanya orang yang mampu menjaga dua sholat ini, asyar dan subuh, insya Allah dia mampu untuk menjaga sholat maghrib, isya dan zuhur. Karena dua sholat inilah dua sholat yang paling berat, sholat asyar dan sholat subuh. Makanya disebut sholat bardain. Di mana di waktu asyar malaikat itu Pak naik ke atas langit. Untuk apa? Untuk menyampaikan catatan amal setiap harinya. Jadi ketika asar, malaikat itu naik Pak ke pucuk. Ya Allah, orang hambamu ini jangan hambamu ditinggalkan dan keadaan apa? Dia lagi keadaan sholat. Kalau dia dalam keadaan puasa, entah puasa Senin, entah puasa Kamis, maka ditunggunya sampai maghrib, sampai ia berbuka. Dan di waktu subuh malaikat itu berkumpul kembali dan dia nanti naik lagi ke langit. Jadi pertukaran si malaikat itu berada di waktu sholat subuh dan di waktu sholat asyar. Nanti ada hadisnya ya Pak. Bukan seperti ini yang macam-macam. Memang itulah risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau kita mampu menjaga sholat subuh, insya Allah secara berjamaah dengan sholat asyar dan sholat yang lainnya, insya Allah kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Makanya sholat subuh ini kadang ditambahi as-salatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tapi kenyataannya tidur lebih baik daripada sholat. Lemah nih ya, memang pada hidup subuh itu kan. Aku lagi datang malaikat tidur selus. Atau gini yo. Dek, sudah subuh, tak tidur lagi kak. Nanggung. Tambah yo. Jadi ingat ini. Ini janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat fajar. Sholat fajar itu sering kita sebut sebagai sholat sunnah qobliyatul subuh. Sholat sebelum sholat subuh namanya qobliyatul subuh. Setelah subuh tidak ada lagi sholat sunnah kecuali nunggu sampai isyraq. Nanti ada yang namanya sholat isyraq. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan 2 rakaat sholat subuh, dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya pahalanya.
Ini bukan kata Ustaz Al-Gini, tapi kata Rasulullah dan Allah janji. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah ini istri Rasulullah dan salah satu istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala ra'atain al-fajr khairu min dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar atau salat qobliyah subuh maka lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih, Pak. Jadi di mata Allah Subhanahu wa taala dua rakaat salat subuh sebelum subuh, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, Pak. Subhanallah. Kenapa dunia ini cuma permainan, Pak? Berapa banyak yang menyatakan bahwa dunia ini adalah apa? Dunia mata'ul qalil. Dunia ini adalah kehidupan kesenangan yang sedikit. Dalam hadis yang lain, dari dalam ayat yang lain, dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ngapa tidak menipu? Kita ngumpulkan harta siang malam pagi sore, rumah kita bagus-bagus sih sampai sebagus-bagus mengkilat-mengkilat sampai semengkilatnya, Pak, ya. Ketika kita sudah meninggal, rumah itu dah dibawa, ya. Duit dah dibawa, atau dah dibawa, bini cantik dah dibawa, apalagi yang usah istrinya kan itu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk akhirat, kita rugi. Ya. Jadi ini hadis yang ke-5, bahwasanya sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan sebelum menjelang subuh, biasanya kita itu, Pak, mendengarkan azan. Ketika mendengarkan azan, apa yang dibaca oleh muadzin kita baca. Dan setelah itu kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai habis, maka telah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi tatkala kita selesai sholat subuh, kita membaca ayatul kursi. Membaca ayatul kursi ini tak dalam sholat 5 waktu itu memang diajarkan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Umamah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a ayatul kursi fi dhuhuri kulli salatin ma'tubatin lam yamnah min dhuhuril jannati ila ayyamut. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi setelah sholat 5 waktu, Pak, ya, entah zuhur, entah asar, entah maghrib, usahakan untuk baca ayatul kursi. Tidak hanya itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, Rasulullah menyuruh kita untuk membaca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala fi dhuhur kulli salatin salasa wa salasin wa hamidallahu salasa wa salasin wa kabarallahu salasa wa salasin fadlika tis'an wa tis'un wa qala tamal mi'ah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafiz
طهرت خطاياه وإن كانت مثل زباد البحر. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertasbih kepada Allah sehabis sholat sebanyak 33 kali. Tasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Dan bertasbih, bertahlil kepada Allah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Pak. Dan bertakbir kepada Allah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ditutup yang jumlahnya 99. Dan beliau menambahkan, menggenapkan menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kesalahannya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi semoga dengan kajian ini menambah kita semangat sholat subuhnya, Pak, ya. Baik, yang keenam. Yang keenam, di waktu subuh, ini rahasianya lagi, Pak. Di waktu subuh ini ada 2 malaikat yang selalu berdoa, Pak. Doa yang pertama, ya Allah, Allahumma a'ti muntiqan khalaqa. Ya Allah, berilah ganti dan keberkahan bagi orang-orang yang berinfak. Jadi di waktu subuh itu, Pak, ada malaikat yang berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Malaikat yang kedua, dan dia berdoa, Allahumma a'ti musqidan khalaqa. Ya Allah, berilah kehancuran bagi orang yang pelit, Pak. Ya, orang yang pelit itu, Pak, kita benci dengan orang yang pelit. Yang pelit nanti juga benci juga, Pak. Makanya si malaikat mendoakan, ya Allah, berilah ganti keberkahan bagi orang yang infak. Ya Allah, berilah kehancuran bagi orang yang pelit. Oleh sebab itu, kalau kita mampu setiap subuh ada yang namanya sedekah subuh, walaupun 1000, jangan sampai kita dapat sedekah. 1000 kalau ketemu 30 hari cuma 30.000, Pak. Kalau kita rokok surya DP udah nggak 25.000, Pak. Sepuluh aku juga 50 full nanti manfaat itu, Pak. Kalau ini maksud aku ini maksudnya, kalau kita yang seperti itu pengen kita kalah, Pak. Apalagi yang ini sedekah subuh ini kita didoakan malaikat, rezeki kita berkah, anak kita tadi jadi anak yang soleh dan soleh, rumah tangga kita bahagia. Walaupun 1000, kalau mampu 100.000 malah apa bagus, luar biasa. Oleh sebab itu yakinlah bahwasanya hari ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Pak, ya. Silakan kalau mampu setiap subuh, ya. Setiap subuh gak usah banyak-banyak. Kalau kita mampu 1000 ya 1000, tapi rutin 1000. Dan alhamdulillah bukan untuk riak-riakan, ini biasanya kita itu lakukan 1000. Kalau aku mampunya 5.000 itu lah, Pak. Karena kalau kita kalkulasikan 5.000 dikali sebulan cuma 150 gaji kita. Ini 2 jutaan umpamanya. Alam apa sih banyak sisanya tadi. 150.000 nantilah yang akan menyelamatkan siapa? Hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena orang mati itu, Pak, pertama yang diminta balik ke dunia kenapa? Pengen sodako. Ya Allah, aku pengen balik ke dunia, aku akan bersedekah, aku pengen bersedekah. Mumpung kita dikasih hidup, kita masih dikasih umur, jangan pelit-pelit. Insya Allah rezeki kita akan menjadi barokah ini. Masih lagi sedikit lagi, Pak, ya, supaya kajian kita lengkap, Pak, ya. Jadi insyaallah kita bertambah semangat. Nanti kita selain menunggu sholat subuh, sekarang subuh itu atau awal duha itu masuk jam 5.45. Nanti saya kasih rahasianya. Kemudian yang selanjutnya
disaksikan oleh malaikat. Apa dasarnya? Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-78. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Subhanallah. Rupanya yang Qur'an ini Pak, sholat subuh memang berat, tetapi sholat kita di waktu subuh, gerakan kita, bacaan kita, semuanya disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kalau kita sudah tahu keutamaannya, kalau kita tidak menjalankan sholat subuh. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedelapan, seseorang yang melaksanakan ibadah di waktu subuh, Allah akan mendapatkan rezeki yang barokah. Rezeki itu Pak bukan hanya duit, Pak, ingat ya. Rezeki itu banyak macamnya Pak. Duit rezeki, kesehatan rezeki, jauh dari bala rezeki, bahkan dapat anak rezeki, dapat istri rezeki Pak. Kita banyak duit, tapi oleh Allah tidak sakit tinggal tiap bulan cuci darah, makan ini makan itu dah boleh sahur gitu Pak. Kita banyak duit, tidak oleh Allah penyakit stroke, sampai sahur Pak, apalagi stroke ini, ya kan? Jadi ingat, rezeki itu bukan hanya harta, anak rezeki, istri rezeki, duit rezeki, bahkan kesehatan kita ini rezeki. Kita bisa sholat ke masjid subuh berjamaah juga rezeki. An-Sa'il Ghamidi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dari Syakir Al-Ghamidi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik fi ummati kuburi. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud Pak. Jadi insya Allah kalau kita sholat berjamaah di masjid, rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Pak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, bahwasannya ketika kita sholat subuh secara berjamaah di masjid itu Pak, kita akan mendapatkan ada yang dinamakan sholat isyraq Pak. Sholat isyraq itu atau sering dikatakan sholat syuruk, ya, sholat syuruk. Tetapi syaratnya harus sholat di masjid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu diteruskan dengan dia berzikir. Berzikir ini banyak macamnya Pak. Membaca Al-Quran zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, dan seterusnya itu zikir. Bahkan mendengarkan majelis ilmu seperti ini juga zikir. Lalu sampailah waktu syuruk. Waktu syuruk itu sejam setelah sholat subuh. Ketika sholat subuhnya umpamanya 13, umpamanya 5:38 umpamanya, atau 4:38, berarti setelah jam 5:38 berarti sudah masuk waktu syuruk. Umpamanya kita subuh tadi umpamanya jam 4:38. Sejam setelah itu Pak, berarti kan jam 5:38 kita sholat syuruk namanya. Nah, ketika kita sholat syuruk itu 2 rakaat, maka akan memperoleh pahala haji dan umroh. Kata Rasulullah, tamah, sempurna. Luar biasa Pak. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia menunggu sampai isyraq, dan saat ini isyraq
itu adalah jam 5:45 waktu Indonesia Barat, ya. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Dan bagi kita yang memang belum pernah naik haji ke Baitullah, inilah momen kita untuk minta kepada Allah dengan sholat Isra. Ya Allah, aku telah menjalankan perintah Nabi-Mu dengan sholat Isra. Semoga ya Allah dengan cara ini ya Allah, dengan tawasul yang seperti ini ya Allah, Kau bukakan jalanku, Kau permudah jalanku untuk aku pergi ke Baitullah. Ini Pak kajian ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu pada lain kesempatan. Jadi itulah keberkahan di waktu subuh. Insya Allah mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita, menambah keilmuan kita. Dan insya Allah setelah ini saya minta untuknya Pak ya, bukan untuk pamer-pameran Pak. Memang tugasnya setelah selesai itu harus difoto untuk apa Pak? Untuk laporan ke Kesra Pak ya. Sebenarnya tidak mau Pak kalau nak foto itu sebenarnya. Tapi karena ini adalah syiar dakwah sudah jalankan tugas atau belum, insya Allah kita nanti setelah ini kita foto. Nanti insya Allah Pak ya saya minta waktu sebentar. Dan setelah itu kalau nak mau sholat isya silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.